berbicara tentang mimpi atau cita-cita masih kecil, pastinya berbeda banget dengan apa yang saya kerjakan sekarang ya. Kalau dulu pas lagi kecil, pas lagi SD, mimpinya pengen jadi insinyur elektro. Nah, itu cita-cita saya waktu kecil ya. Berbeda banget ya. Dan akhirnya akhirnya bisa menjadi seorang entrepreneur. Dan pas lagi ketika saya menjadi seorang entrepreneur di Singapura pun, waktu itu juga nggak pernah kepikiran bakalan menjadi seorang motivator atau motivational speaker gitu. Nah, tapi kan akhirnya ya hidup membawa saya melakukan lebih banyak hal. Jadi dari entrepreneur, jadi motivational speaker, dan sekarang jadi content creator, jadi investor sampai hari ini gitu. Jadi ya itulah hidup ya. Dan saya suka banget dengan tema hari ini tentang growing, karena ya sometimes kita nggak akan pernah tahu hidup itu akan membawa kita kemana. Tapi as long as we keep learning, we keep doing, we keep growing, ya akhirnya ya hidup akan memberikan kita sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan dan membawa kita ke tempat-tempat yang nggak pernah kita imajinasikan. Tapi ya disinilah kita bisa berada. Jadi beda banget sama cita-cita waktu kecil. Jadi kalau saya bisa cerita, mungkin biar gampang saya bagi menjadi 3 dekade ya. Jadi dekade pertama itu dekade ketika saya usia 20 tahunan, masih remaja. Jadi pada saat itu lulus SMA 18 tahun, terus tiba-tiba ada kerusuhan ya kan, dan akhirnya ya udah saya melanjutkan pendidikan saya, kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, dan akhirnya saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Jadi melanjutkan emang cita-cita saya waktu kecil ya kan. Nah, tapi dari situ ya akhirnya saya punya keinginan untuk bisa menjadi entrepreneur. Tujuannya waktu itu jadi entrepreneur sebenarnya satu sih, saya pengen cepet-cepet bisa bayar hutang, pengen punya kebebasan finansial, pengen bayar hutang, nggak bebani orang tua. Dan saya tahu pada saat itu menjadi entrepreneur ya saya punya banyak kesempatan gitu. Nah, tapi pada saat itu kan karena nggak punya background, nggak punya pengalaman gitu kan, jadi ya banyak banget jatuh bangunnya, banyak mencobanya, banyak gagalnya. Jadi nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya keterampilan. Tapi yang satu saya punya sungguh-sungguh cuma keberanian, waktu, dan tenaga gitu. Dan akhirnya ya udah itu yang saya lakukan. Saya akhirnya membangun bisnis pertama saya yang berhasil, yang gagal banyak, yang berhasil akhirnya di bidang jasa keuangan, di bidang financial service industry. Dan disitulah akhirnya kerja keras 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu, dan I've managed to achieve my first million at the age of 26. Nah, jadi itu dekade pertama ya, 20 tahunan. Terus dekade kedua itu berarti ketika usia 30 tahunan. Nah, jadi kalau dulu 20 tahun berawal dari sebuah mimpi, ya karena tadi mungkin saya lupa cerita ya. Jadi di saat susah, ya pokoknya saya cuma punya mimpi, saya pengen bayar hutang, punya kebebasan finansial, pengen jadi orang sukses gitu, dan akhirnya udah berhasil. Nah, di dekade yang 30 tahun itu ya mungkin awalnya dimulai dari akhir-akhir tahun 20-an ya, karena kan udah berhasil tuh achieve million at the age of 26. Hidup enak, bisa bayar hutang gitu kan, hidup nyaman, dikenal. Cuma ada satu hal yang saya rasakan berbeda, saya ngerasa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika masih susah gitu dibandingkan sekarang ketika hidupnya nyaman gitu. Dan disitulah akhirnya saya sungguh-sungguh sadar bahwa there's more in life gitu, instead of just achievement, bukan hanya materi gitu kan, tapi ya apa yang membuat hidup ini berarti. Nah, dan disitulah akhirnya saya baru mulai berproses untuk cari tahu, oh ternyata ada loh yang namanya passion, ada loh yang namanya purpose. Sebelumnya tuh pernah tahu tuh yang namanya passion, pokoknya saya kerja untuk bayar hutang aja, pokoknya nggak pengen hidup susah, pengen bayar hutang, nggak pengen susahin orang tua. Dan akhirnya udah saya mencari tahu tentang passion, ternyata ada yang namanya purpose, dan akhirnya disitulah saya baru benar-benar mensinergikan apa sih minat saya, apa sih bakat saya, apa sih yang benar-benar menjadi purpose hidup saya. Dan akhirnya I found the answer in education. Dan disitulah akhirnya saya mulai punya mimpi baru lagi untuk the next decade of my life. Kalau dulu pengen jadi orang sukses, pengen dapat $1 juta, ya saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Dan akhirnya udah dimulai perjalanan baru. Dari Singapura 16 tahun di sana, kembali ke Indonesia, mulai lagi dari nol, mulai dari garasi gitu. Terus ya udah kita buat awalnya Life Academy ya. My passion is education, especially personal growth. Nah, dari situ akhirnya kedua kita buat kids and teens, buat anak-anak, dimulai dari event, camp, akhirnya ternyata tractionnya bagus, banyak minatnya, ya udah dari camp akhirnya jadi learning center. Dari learning center, Merira Learning Center dari 1 cabang, puji Tuhan sekarang ada 11 cabang gitu. Dan akhirnya ya udah disitulah berkembang. Dan dari personal growth pun juga bukan hanya dari segi bisnis ya, karena saya pengen semua orang bisa punya akses, makanya saya juga bikin konten-konten yang free.
Makanya lewat buku, film, YouTube, ya jadi mereka semua tetap bisa mengakses personal growth education itu tapi secara free juga. Itu ya udah, itu dekade 30 tahun. Nah, dan akhirnya yang sekarang nih memasuki dekade baru. Di sinilah yang awalnya mungkin sebuah ketidaksengajaan, punya mimpi di usia 20 tahun, akhirnya saya lanjutkan usia 30 tahun, sekarang ini menjadi sebuah resolusi dan setiap 10 tahun sekali akhirnya saya selalu punya resolusi itu. Jadi di ulang tahun saya ke-40, 2 tahun yang lalu ya saya ingin bukan hanya untuk menciptakan dampak positif di Indonesia tapi menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Dan disitulah akhirnya saya berpikir oke, kalau gitu berarti harus scale nih, harus di-accelerate nih. Nah, akhirnya udah kita bikin adventure. Jadi kalau dulu di bidang education, sekarang kita menggunakan teknologi juga, dan sekarang kita juga punya venture builder juga ya, MDco, untuk membantu para UMKM to achieve their first $1 million company juga. Ya, jadi men-scale up lah. Jadi mengerjakan bareng-bareng dan ya lebih banyak lagi bisa menciptakan dampak positif itu dan membantu. Jadi itu sih mungkin 3 fase yang setelah saya look back ya ternyata ada banyak benang merahnya, dan ya itulah yang membawa saya sampai hari ini. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.